Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di pembelajaran bersama Ibu pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Masih tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Masih membahas tentang bilangan bulat. Nah, materi kali ini bisa kalian temukan di LKS Matematika halaman 7. Dan sebelum kita memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa agar mendapat kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bilangan bulat ini bisa kita temukan juga dalam keseharian kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keadaan yang menggunakan atau memerlukan konsep bilangan bulat. Misalnya, untung dan rugi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, untung ini positif apa negatif ya? Untung itu bisa dilambangkan dengan bilangan positif. Dan rugi bisa dilambangkan atau dinyatakan dengan bilangan negatif. Bergerak ke kanan dan ke kiri. Wah, ini sangat erat kaitannya dengan garis bilangan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau ke kanan berarti positif atau semakin banyak, kalau ke kiri berarti negatif atau semakin sedikit. Selanjutnya, maju dan mundur. Nah, majunya itu positif, mundurnya itu negatif. Kemudian di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Jadi kalau di atas itu positif, kalau di bawah permukaan tanah itu negatif. Dan batas tanah itu kita anggap sebagai netral atau nol. Kemudian menang dan kalah dalam permainan di bawah 0 derajat. Nah, biasanya ini juga kita temukan dalam perlombaan, misalnya olimpiade. Kalau misalnya soalnya ada 10, kalau bisa mengerjakan benar, maka dapat skor positif 4. Kalau salah mengerjakannya dapat nilai negatif 1. Dan kalau tidak dikerjakan atau ada yang tidak sempat dikerjakan, maka mendapat skor 0. Nah, itu bisa menggunakan konsep bilangan bulat dalam menentukan skornya. Perhatikan contoh. Dia ingat dengan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di akhir April 2021 dan membuat 53 awak kapalnya gugur. Ya. Nah, kapal selam ini digunakan untuk kepentingan dalam penjagaan, perang, dan operasi-operasi penyelamatan. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif dan kedalaman laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Nah, seperti ini di batas perairan ini kita anggap 0. Kalau ke bawah dia negatif, kalau di atas dia positif. Dan KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam pada kedalaman 823 meter di bawah permukaan laut, sehingga ditulis negatif 832 karena di bawah permukaan laut. Diketahui suatu gedung berlantai 12. Nih, kita lihat yang di sebelah kiri ini ada 12 lantai. Dari gedung tersebut, 3 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Nah, kalau kita ubah ke bilangan bulat, maka angkanya berubah menjadi seperti ini. Nah, si Tito ini berada 2 lantai,
berada di lantai terbawah. Jadi di negatif 3 sini. Kemudian naik 5 lantai dengan lift. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di sini. Jadi Tito berada 2 lantai di atas permukaan tanah. Nah, permukaan tanah ini yang 0 nih. Dan dia sudah naik di 2 lantai di atas permukaan tanah. Contoh selanjutnya, temperatur es 30 derajat di bawah 0. Wah, ini segar banget nih, ada daun mintnya juga di atasnya. Berarti temperatur es itu ditulis dengan negatif 30 derajat Celcius. Tapi kalau di suhu biasanya negatif kita baca sebagai minus 30 derajat Celcius karena di bawah 0. Nah, temperatur ini apa, Bu? Temperatur ini nama lain dari suhu. Nah, yang ini Ibu terketik ejaan dalam bahasa Inggrisnya temperature. Tapi dalam bahasa Indonesia tetap temperatur atau suhu. Ya, ini pasti tahu nih mamang-mamang apa nih? Mamang-mamang pentol ya. Nah, pedagang pentol ini mendapat laba negatif 200. Wah, ini negatifnya kok LDR ini. Ibu tambahkan. Nah, negatif 200. Kira-kira kalau dia negatif 200, ini untung apa rugi ya? Karena dia negatif loh. Nah, kalau negatif 200, maka berarti pedagang mengalami merugi 200.000. Wah, 200.000. Ternyata rugi anak-anak. Jadi laba ini adalah hasil penjualan jumlahnya negatif 200. Tapi kalau dia mendapat labanya 200 tanpa negatif, maka dia mengalami keuntungan yaitu sebanyak 200.000. Tapi karena ada negatifnya ini, berarti maksudnya rugi 200.000. Wah, ini ada yang mencuci. Nah, itu tadi contoh penggunaan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Kalau misalnya masih bingung, bisa aja tanya ke Ibu nanti di grup WA ya. Terima kasih sudah menyimak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.